Menarik sekali sahabat santri di manapun Anda berada ya, di sebuah majelis Habib Taufik Asekaf, seorang mukhibin dengan beraninya memberikan pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini jadi pertanyaan seluruh pencinta para Habib di Indonesia, yaitu para mukhibin ya. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh mukhibin yang sangat berani. Ini menurut saya pribadi ini sangat berani sekali. Karena pertanyaan ini diberikan kepada Habib Taufik Asekaf di ratusan bahkan ribuan jamaah ya. Jadi ini pertanyaan ini mewakili kita semua sebagai orang-orang yang cinta kepada Ahlul Bait. Tetapi pertanyaan ini juga nantinya yang kita harapkan ya, pertanyaan ini mendapatkan jawaban yang jawaban itu masuk ke dalam pikiran kita, otak kita untuk berpikir waras. Jadi bagaimana videonya? Mari kita simak atau kita tonton bareng-bareng. Tapi sebelum kita lanjut kepada video yang akan kita tonton pun simak bareng-bareng ya. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Karena apa? Tumbuh kembang channel ini tergantung pada Anda semuanya. Ini dia videonya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Habib, mohon izin sebelumnya kami ingin menyampaikan. Saat ini saya juga mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak lancang Habib. Sekarang kita dihadapkan dengan berbagai macam fitnah. Salah satunya adalah ada orang atau golongan yang ingin mengkaburkan, bahkan mengibtol nasab dzurriyyah, dan ini sangat ramai sekali dibicarakan sekarang Habib. Cara-cara yang mereka lakukan itu ada yang melalui pendekatan sejarah dengan mengkaji ulang sejarah, terutama terkait para habaib di Indonesia. Juga ada yang melakukan kajian ilmiah dengan bertendensi pada kitab nasab mulai dari abad ke-5 sampai ke-10 Hijriah. Juga ada yang melalui media medis yang menganjurkan untuk tes DNA. Seperti itu Habib. Jujur kami sangat geram dan kesal. Juga kami gak terima atas apa yang mereka lakukan terhadap dzurriyyah, terhadap orang-orang yang kami cintai, seperti antum Habib. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana, kami ingin bertanya langsung kepada Habib, bagaimana pendapat Habib tentang hal ini? Seperti itu Habib. Ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menyikapi hal seperti ini Habib, agar iman dan kecintaan kami, mahabbah kami terhadap para dzurriyyah itu semakin kuat dan tidak tergoyahkan di tengah terpaan fitnah semacam ini Habib. Afwan Habib, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan baik-baik. Pertama, orang kalau membahas fikih itu harus tahu qawaid fiqhiyah, kaidah fikih, dan harus sesuai dengan kaidah fikih. Orang kalau membahas nahwu itu harus tahu kaidah nahwu, harus sesuai kaidah nahwu. Begitu segala satu hadis juga begitu, kaidah hadis, qawaidul hadis. Orang kalau bahas nasab harus tahu qawaid itsbatun nasab. Sebelum kita lanjut ya, kita potong sebentar ya. Kita pernah mendapatkan video potongan ya, potongan video yaitu tentang statement
Bapak atau Habib Taufik Assegaf ya. Ini kita tonton bareng-bareng. Ini dia. Habib, ini pondok pesantren ini dimulai dari tahun berapa nih? Allah, tahun berapa ya? Kita sebetulnya tidak pernah punya niatan untuk buat pondok, karena saya nggak pernah mondok, karena saya nggak pernah mondok. Nggak ada niatan untuk mondok, dan memang belajarnya saya sih belajar seadanya. Kalau kan makruh itu kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Kalau tidak ditinggalkan tidak, kalau dilakukan mendapat dosa, kan begitu ya. Nah, itu tadi ya videonya. Ini video gabungan, video edit, atau video hoax, atau video apa. Saya sendiri nggak tahu. Karena saya cuma melihat dan cuma mereaksi saja. Loh, kok ada video seperti ini? Yang berbicara pun ini. Jadi saya itu sedikit bingung, sedikit kaget. Bagaimana mungkin seseorang yang mungkin jadi panutan, jadi idola ya di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ya, menyampaikan pernyataan, entah ya, sekali lagi saya nggak tahu ya ini video edit atau apa, saya nggak tahu, karena saya cuma menonton dan mereaksi ulang kembali videonya. Saya terkejutnya apa dalam statement ini? Ternyata nggak pernah mondok pun, nggak pernah, kalau istilahnya kalau mau menjadi seorang mubalik ya, seorang penceramah ya, istilahnya ya harus paham kaidah-kaidah tentang entah itu agama, entah itu hadis, tentang segalanya yang lempeng-lempeng, yang lurus-lurus untuk mengajarkan umatnya berbuat baik ya. Tahulah bahwa ini untuk ini, itu untuk itu. Jadi ada apa ya, ada balance-nya, jadi ada rim-nya juga nanti. Istilahnya itu kalaupun gini. Untuk menjadi seorang dai, untuk menjadi seorang panutan ataupun mubaligh itu menurut pribadi saya sendiri ya, sebagai orang awam ya yang nggak tahu apa-apa. Simpelnya itu gini, harus ada remnya, itu harus bisa mengendalikan jamaahnya. Kamu jangan begini karena di sini ada ini, dan runtutannya apa itu ini, itu menurut saya pribadi. Jadi kalaupun ada seseorang yang nggak pernah mondok, nggak pernah apa, nggak pernah ini dan nggak pernah itu ya, otomatis dia nggak paham tentang semuanya. Kenapa? Dalam benak pikiran saya itu kenapa orang seperti ini kok jatuhnya gini ya? Apa karena nasab atau karena nasib saja? Ini kita lihat keseluruhan visi video. Semoga kita mendapatkan ilmu atau mendapatkan pencerahan, pengertian dari video yang akan kita tonton bareng-bareng atau kita simak-simak bersama. Mari kita simak bareng-bareng keseluruhan videonya. Nanti di akhir video kita bisa berdiskusi secara damai ya, dengan meninggalkan ego kita. Ini dia videonya. Apakah ada di kaidah nasab itu harus kitab sezaman? Suruh buktikan. Nggak ada, gitu loh. Oke, pertama. Yang kedua, kalau kamu bahas masalah fikih, ini pendapatnya Imam Nawawi. Berhenti apa enggak? Berhenti. Oh iya, mutamat sudah.
Kalau membahas nahu, oh ini pendapatnya Misbaweh, berhenti. Sudah. Kira-kira kalau ada orang menyatakan, ya si Baweh keliru, Nawawi keliru, gimana kira-kira? Oh, nggak ngerti fikih. Kalau orang bahas nasab, kemudian dibawa kepada nasabah, orang ahli nasab, berhenti. Oh, Ibn Hajar mengatakan begini, udah. Oh, Sakhawi menyatakan begini, oh ya sudah, berhenti. Tapi Ibn Hajar sebetulnya keliru begini loh. Ini kira-kira apa ini? Tidak dua ilmu ini, gitu loh. Paham ya? Udah jelas, ini udah jelas gitu loh. Ini bagaimana ya? Apakah saya yang nggak paham atau memang saya yang kurang banyak baca, ataupun saya belum pernah mendengarkan ya tausiah ya atau ceramah ya dari orang-orang yang mungkin selama ini apa ya mengatakan ataupun saya lihat bersama tentang hal-hal mengenai, kan karena nasab ini kan sekarang itu lagi asik ya, lagi asik untuk ditonton ataupun diikuti. Sejauh ini saya belum pernah ya mendengarkan dari Kiai Maduddin Usman yang mempunyai tesis pembatal nasab, ataupun dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik Assegaf atau Habib Taufik Assegaf barusan ya. Saya itu memang nggak pernah mendengar atau membaca pembatal-pembatal ya yang mengatakan apabila seseorang membatalkan nasab ya cukup, tidak bisa, tidak pernah ya, saya tidak pernah mendengarkan itulah. Tapi baru kali ini saya mendengarkan langsung dari sosok Habib Taufik Assegaf. Kita lanjut ya videonya. Arabi yang nggak ngeladeni inti, nah nggak ngeladeni kamu. Inti kalau datang kepada kami layani. Tapi kalau kami mau ditaruh ada di panggung, ada apa? Tes DNA. Saya mau tanya, orang yang sudah dites sekarang DNA-nya dan dinyatakan turunan Nabi, ayo ajukan hasil tes DNA kepada nakobah seluruh yang ada di alam ini. Bisa nggak mengitbat dia sebagai sayyid dengan tes DNA? Tidak mungkin. Loh, ada apa kita mau dibodoh-bodoh sama orang ini? Kamu semuanya harus belajar tentang kebodohan dan pembodohan ini semuanya. Dan nanti semuanya pondok-pondok harus kita ajak untuk kerjasama untuk supaya mengetahui pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Tenang aja, kita nggak mau ngeladeni dengan cara-cara jalanan seperti begitu, tapi kita akan dengan cara ilmiah, insyaallah biqudrotillah. Ya, jadi nggak usah bingung, ya. Tetap aja dalam yang ada sekarang ini, dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit, ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya, sebisanya. Nah, dengan begitu, dan saya boleh kritik ya, istilah Al-Habib itu untuk tokoh para sada, tokoh Alawiyin sebut Al-Habib. Oh Al-Habib Muhammad Al-Mukhtar, oh Al-Habib Abu Bakar, oh Al-Habib Al-Habsyi, itu istilahnya. Lah saiki di Indonesia lahir jadi Habib. Itu sama dengan kiai. Kiai itu tokoh-tokoh orang Jawa. Kalau ada di mana? Di Kalimantan guru. Guru itu tokoh-tokoh. Lah semua orang dadekno kiai, misalnya musikus jadi kiai.
lawak dari kiai. Loh, ini jabatan nggak bisa segala orang, gitu loh Pak. Cukup ya, kita sudah menyimak keseluruhan isi video ya. Yang menarik di closing statement ya, di akhir statementnya Habib Taufik Asegaf ini sangat-sangat menarik. Menurut saya itu sangat menarik sekali. Karena apa? Memang benar, diistilahkan saja seperti yang sudah disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf, nggak semua orang itu bisa mendapatkan gelar Habib. Itu yang jadi poin pertama ya. Karena apa? Benar kata Habib Taufik Asegaf barusan ya, ada tingkatan-tingkatan tersendiri. Nggak harus dipukul rata. Karena sekarang ini banyak ya, menurut pasti para sahabat santri semuanya pernah melihat Habib-habib kecil-kecil yang ceramahnya itu ngawur. Entah itu dari cara penyampaian, entah itu dari pengambilan hadis dan sebagainya, itu pasti ngawur. Dan nggak nyambung, pasti nggak nyambung. Karena apa? Nggak semua orang itu yang dikasih panggung, dikasih mic itu bisa mengucapkan rangkaian kata-kata dan pengambilan kata-kata yang benar. Dan porsinya juga benar juga ya. Satu contoh yang kemarin ada bocil ya, ada yang memanggil Habib juga ya. Itu menurut saya itu ceramahnya, pengambilan hadisnya, runtutannya, menurut saya pribadi sebagai orang awam itu salah semua, salah dan salah semuanya. Memang benar ya, seperti apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf barusan ya, yang sudah kita tonton bareng-bareng ya. Ada tahapan-tahapan tersendiri, seperti di lingkungan kita ada kiai, ada ustadz, anak kiai, ada gus, anak ustadz dan lain sebagainya. Enggak harus dipukul rata, anak kiai ya kiai. Enggak. Karena orang yang dipanggil ulama, orang yang dipanggil kiai, orang yang dikultuskan dia itu mempunyai makom tingkatan ilmu yang lebih. Jadi gelar itu enggak seenaknya saja disematkan kepada orang-orang yang enggak punya ilmu. Benar apa yang disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf barusan, walaupun ya pertanyaan dari mukhibinnya ini 100% tidak dijawab sama Habib Taufik Asegaf. Nah, dalam konteks ini saya paham, karena bukan ranah beliau untuk menjawabnya, karena mungkin beliau nggak paham, nggak ngerti. Itu yang saya tangkap dari video ini. Sebenarnya simpel ya, sekarang itu era modern ya. Ada, kalaupun ingin membuktikan seseorang itu apa ya, simbahnya siapa, anunya siapa, itu kan sekarang ada ilmu medis, ada DNA, ada penelitian ilmiah dan sebagainya. Jadi walaupun pertanyaan dari muhibin ini nggak mendapatkan jawaban yang signifikan, yang clear, yang pas menurut saya pribadi, sedikit banyak kita jadi tahu, oh ternyata makom para habaib ini ada tingkatan-tingkatannya, nggak bisa dipukul secara rata ya. Jadi alangkah baiknya kita mengambil iktibar dari apa yang sudah disampaikan oleh Habib Taufik Asegaf barusan. Dan buat Anda yang mungkin lebih paham, lebih tahu tentang video yang sudah kita tonton ya, kita lihat bareng-bareng barusan ya, mari kita diskusikan bareng-bareng, tetapi dengan satu catatan ya, kembali kita tinggalkan ego kita diskusi secara enjoy, secara baik, agar apa? Biar kita semakin paham, kita semakin ngerti, kita semakin mendapatkan ilmu dari yang sudah disampaikan oleh
orang-orang yang berkompeten. Dan di akhir video ya, izinkan saya mohon maaf kepada semuanya, pada sobat santri yang mungkin tersakiti dengan ucapan-ucapan saya yang keluar dari awal sampai akhir. Karena ini cuma video reaksi saja ya. Ini sekali lagi saya ingatkan, ini video reaksi. Saya melihat video di channel YouTube dan saya mereaksinya. Saya berkomentar lebih tentang video ini. Jadi apabila ada kesalahan tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, semuanya izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.